Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa rahmatullahi wa barakatuh. Wawailah ta'ala ta'ala ma'ibadi wa istiqadah wa hasana al-masjid kitabillah wa sabda wa sabihi wa ba'ala al-huda wa ta'ala ta'ala khair wa ta'ala wa ta'ala wa subhanahu wa ta'ala. Allahumma sahla ya ma ja'alta sahla wa anta taj'al rizqana wa sidqa sahla wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kalau sudah Allah melanjutkan dari tarikh khilafah kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana terjadi penumpukan terhadap kota Makkah dengan berakhir dengan terbunuhnya Abdullah bin Zubair dan ditetapkannya Hajjaj bin Yusuf sebagai penguasa daripada Haramain yaitu Makkah dan Madinah. Setelah selesainya pemberontakan ataupun perseteruan dengan Abdullah bin Zubair, praktis bisa dibilang sudah tidak ada lagi gesekan-gesekan yang terjadi di internal daripada kaum muslimin pada saat itu. Namun bukan berarti tidak ada permasalahan yang datang dari hal-hal yang terkadang tidak diduga dan permasalahan-permasalahan yang membuat Abdul Malik bin Marwan membuat keputusan-keputusan yang cukup fenomenal. Di antaranya adalah serangan yang dilakukan oleh Romawi yang ini disebabkan kebijakan yang diambil oleh kerajaan Romawi, dalam hal ini Kaisar Justinianus II, di mana mereka yang selama ini mata uang yang mereka gunakan baik itu berbentuk emas atau perak sampai di periode Abdul Malik bin Marwan itu masih menggunakan mata uang dari Romawi. Jadi dari zaman Rasulullah itu mata uangnya menggunakan mata uang Romawi. Begitu juga di masa Khulafaur Rasyidin, bahkan di masa Umayyah pertengahan belum ada mata uang yang secara khusus dicetak oleh Daulah Islamiyah. Apalagi pada saat itu terjadi gencatan senjata selama 10 tahun dengan Romawi, sehingga tidak ada urgensi untuk membuat mata uang tersebut. Akan tetapi Romawi membuat satu pergerakan yang menyinggung kaum muslimin dengan menambahkan gambar Yesus di mata uang mereka. Jadi mata uang Romawi yang terbuat dari emas yang awalnya ada wajah mereka atau tulisan-tulisan raja. Jadi ternyata kemudian Justinianus II ini membuat kebijakan untuk memahat wajah daripada Yesus Kristus di dalam mata uang tersebut. Dan tentunya mata uang ini juga akan tersebar di kawasan-kawasan muslim. Nah, ini jadi masalah. Karena yang pertama, di dalam agama kita ada pelarangan untuk menggambar atau memahat wajah Nabi. Yang kedua, ini sudah levelnya naik pada keyakinan. Oleh karena itu kemudian sebagai balasan respon atas apa yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, Abdul Malik bin Marwan kemudian memerintahkan kepada pejabatnya
untuk membuat mata uang versi Daulah Islamiyah. Jadi buat mata uang dinar dan dirham sendiri, tidak lagi menggunakan mata uang daripada Romawi. Mungkin kalau disederhanakan kasusnya, misalnya dulu kita menggunakan mata uang gulden di zaman Belanda. Begitu kita tidak ada hubungan lagi dengan Belanda, kita mencetak mata uang baru, yaitu rupiah. Nah, tapi masalahnya pada saat itu bukan karena kerajaan baru atau apa, itu masalah adalah orang Romawi terlalu tidak menghargai sensitivitas yang dibuat oleh mereka dalam pemahaman wajah Yesus Kristus di dalam mata uang tersebut. Maka kemudian dicetaklah mata uang versi dinar dan dirham. Awalnya mata uang itu mencetak pemahat wajah daripada Abdul Malik bin Marwan. Jadi ada wajah, ini versi awal ini, kemudian cek di Google, versi awal itu ada gambar wajah seseorang yang diyakini itu adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Tapi cetakan pertama ini diprotes karena dianggap terlalu berlebihan, sehingga kemudian dicetak ulang versi terbaru. Nah, di uang versi terbaru ini dicantumkanlah kalimat tahlil la ilaha illallah. Nah, inilah yang kemudian kebijakan yang diambil oleh Abdul Malik bin Marwan. Ternyata kebijakan pencetakan mata uang tersendiri ini tidak disukai oleh orang-orang Romawi. Mereka menganggap hal ini bertentangan dengan perjanjian ekonomi antara kerajaan Daulah Umayyah dengan kerajaan Romawi. Ini agak mirip-mirip dengan sekarang, Pak. Kalau ada satu negara yang pengen balik lagi gunakan dinar dan dirham, yakinlah negara itu pasti akan dibom sama Amerika. Libya sudah, Irak sudah, Afghanistan sudah, itu semua negara yang awal-awalnya pengen nyetak mata uang dinar dan dirham. Kenapa? Ya, bagi mereka yang paham ekonomi tentu paham bahwasanya kekuatan ekonomi di balik dolar Amerika itu lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Nah, sama kita katakan bahwa sejarah itu berulang. Dulu juga pernah kejadian Romawi itu tidak terima karena kerajaan Islam mencetak mata uang sendiri. Bahkan mereka kemudian mengirim pasukan menyerang kaum muslimin. Sampai pada tahun 692 pihak Romawi itu berperang pada perang Sebastopolis, dan di perang inilah pasukan Romawi bisa dikalahkan. Bahkan kawasan-kawasan Romawi itu bisa ditaklukkan sampai memasuki kawasan Anatolia dan Armenia. Nah, jadi inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal bagi penerus daripada Abdul Malik bin Marwan, yang mana nanti kawasan Eropa itu secara keseluruhan sampai ke perbatasan atau sebagian China, seluruh Afrika itu dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi ini fondasinya. Kemudian bisa dikatakan bahwasanya ini juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya Justinianus II dan wangsa atau anak keturunan daripada Heraklius pada 695, yaitu 695 Romawi itu ditaklukkan. Kemudian Abdul Malik bin Marwan juga melihat satu permasalahan, yaitu ia melihat bahwasanya ketika
kawasan kaum muslimin ini sudah meluas, ia melihat ketidakseragaman penggunaan bahasa resmi baik itu di perkantoran dan lain sebagainya, sehingga pada saat itu keluarlah kebijakan daripada Abdul Malik bin Marwan yang dikenal dengan Arabisasi. Jadi saat itu semua pelayanan publik, perkantoran, sekolah dan lain sebagainya diwajibkan menggunakan bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya kawasan Suriah, kawasan Palestina, Mesir, apalagi kawasan yang di atasnya itu dulu dikuasai oleh bangsa Romawi yang menggunakan bahasa Romawi, bukan bahasa Arab. Tapi sekarang kita datang ke Mesir, mereka menggunakan bahasa Arab. Kita datang ke Suriah, mereka pakai bahasa Arab. Bahkan di Sudan banyak sekali pengajar-pengajar bahasa Arab. Kita datang ke kawasan Libya, mereka menggunakan bahasa Arab. Sampai kita ke Kepulauan Komoro ataupun kita ke Mauritania, mereka masih menggunakan bahasa Arab. Nah, kenapa bisa seperti itu? Padahal kawasan ini dulu tidak menggunakan bahasa Arab. Nah, salah satunya berkat kebijakan Arabisasi yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan, sehingga semua lokasi, semua wilayah dikuasai oleh kaum muslimin diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab dalam pelayanan sehari-hari. Dan ini ibaratnya kalian sekarang penggunaan bahasa tersebut menjadi sangat terbiasa, bahkan dianggap bahasa ibu oleh mereka. Ada lagi kebijakan Abdul Malik bin Marwan, yaitu sentralisasi kekuasaan. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu melihat kebijakan yang dilakukan oleh keluarga Sufyani, yaitu Muawiyah bin Sufyan, Yazid dan lain sebagainya. Ternyata yang melihat banyak pejabat-pejabat itu yang dulunya bukan orang dekat mereka atau bukan keluarga mereka. Dan ini dianggap oleh Abdul Malik bin Marwan menjadi salah satu pemicu mengapa ketika terjadi pergeseran, terbuktinya meninggalnya Yazid, kemudian Muawiyah satu, banyak sekali kawasan-kawasan yang lepas. Maka kemudian Abdul Malik bin Marwan mengambil keputusan, mungkin sekarang kita sebutnya dengan KKN ya, nepotisme ya. Tapi inilah kebijakan yang pernah dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan dengan memprioritaskan keluarganya menjadi pejabat. Jadi ada satu kawasan yang ditaklukkan, maka yang ditunjuk sebagai gubernur keluarganya. Pejabat-pejabat publik yang memiliki pengaruh yang kuat itu ditunjuk dari keluarganya. Jadi kebijakan daripada Abdul Malik bin Marwan. Kemudian ada juga satu kebijakan yang sampai saat ini masih kita lihat, yaitu renovasi kawasan Al-Aqsa. Kalau kita ketik Al-Aqsa di Google, biasanya yang muncul masjid yang rumahnya kuning. Kita lihat. Nah, perlu diketahui bahwasanya kawasan-kawasan ini itu direnovasi oleh Abdul Malik bin Marwan dengan menjadikan titik pusatnya adalah Kubah Safra yang dibangun tak lama setelah beliau menjadi khalifah. Mengapa ini dibangun? Perlu diketahui bahwasanya dulu kawasan Palestina ini sempat dikuasai oleh Yahudi. Kemudian Yahudi ini membuat kerusakan di Mesir. Kemudian balik lagi. Nah, sampai kemudian datang masa daripada pemerintahan Islam, yaitu ditaklukkannya Palestina di tangan Amr bin As atas perintah daripada Umar bin Khattab. Maka
sama seperti periode Umar bin Khattab. Periode Abdul Malik bin Marwan ini tidak terlalu banyak hal yang bisa dilakukan. Mengapa? Karena yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan adalah menstabilkan kondisi yang awalnya hampir orang-orang. Oleh karena itulah kemudian pada tahun sebelum beliau meninggal, bisa dibilang tahun-tahun terakhir daripada Abdul Malik bin Marwan ini kondisi sudah mulai stabil. Namun ada satu masalah yang cukup mengganggu pikiran Abdul Malik bin Marwan, karena pada saat ayah beliau Marwan bin Hakam akan meninggal, telah mengamanahkan bahwasanya tampuk kekuasaan itu diserahkan kepada Abdul Malik bin Marwan. Setelah Abdul Malik bin Marwan meninggal, maka akan diserahkan kepada saudaranya Abdul Aziz bin Marwan. Nah, masalahnya Abdul Malik bin Marwan ini menginginkan bahwasanya anaknya Al-Walid bin Abdul Aziz yang Al-Walid bin Abdul Malik yang akan menjadi khalifah. Dan ini menjadi permasalahan yang cukup ribet karena ini sudah menjadi amanah dari orang tuanya. Tapi qadarullah, Abdul Aziz ini ternyata usianya tidak panjang. Abdul Aziz ini meninggal pada tahun 705, sehingga dengan meninggalnya Abdul Aziz, Abdul Malik akhirnya mendeklarasikan Al-Walid bin Abdul Malik sebagai putra mahkota yang akan meneruskan tampuk kekuasaan sebagai khalifah, dan kemudian Sulaiman bin Abdul Malik putranya yang lain yang akan menggantikannya ketika Al-Walid ini wafat. Sehingga pada tahun 743 Hijriah, setelah itu wafatlah Abdul Malik bin Marwan dan naik posisi sebagai khalifah pengganti Abdul Malik bin Marwan adalah Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, yang insyaallah akan kita bahas tentang sejarah hidupnya dan bagaimana kebijakan-kebijakannya. Ini saja yang saya sampaikan.